Wasidana ya rabbal alamin Gusti umadana kana banglo asih abdi amin ya Allah amin ya Allah amin ya rabbal alamin moga Gusti ngampurakan dosa sedaya. Suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Alhamdulillah, pembacaan awsat maulid al-barjanji atanapi sholawat parantos dilaksanakan ke urang sadayana anu pamudah-mudahan awasan sholawat urang sadayana anu resna mugia masing aya dina panampian Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge pilih aya nu lepatna pamudah-mudahan ya Allah ngahapunten kana kalepatan urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge malah mandar ulah kang syafaatul uzma ti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu anu kapihatur billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Baligh maqasidana wa lana ya wasi'al karam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa baligh lana qasidana Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi biar kanepi pembacaan wahyu ilahi anu mana pembacaan wahyu ilahi ieu sengaja para panitia ngulung Polri nasional anu di Tasiknya lebih mabuk dan jalan koordinator. Bahwa acara selanjutnya yaitu pembacaan wahyu ilahi anu insyaallah baris dicandakan ku pangarsa Al Ustaz Jamaluddin. Begituna waktu seluruh tempat mangga enak. Ustaz, punten kang mikrofon. Oh, punten. Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل. هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح ذرية من حملنا مع نوح
إنه كان عبدا شكورا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وجد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأخيار وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضانا وحسن مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا صلى على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin mau mikrofon, minta izin. Buat apa? Buat YouTube saya. Bismillah. Ini yang udah. Alhamdulillah. Oh, udah mau ini. Assalatu wassalamu ala Rasulillah. Enggak apa. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. ولا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمره واحلل عقدة من لساني يفقهوا قوله وشهادة لسان أهل قلبي بجاه نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين أما بعد. Amukramun wa muhtaramun yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Wabil khusus alhamdulillah nampak hadir di tengah-tengah kita, di hadapan kita sekalian, yang mana Al-Fadil alhamdulillah hadir di tempat ini ditemani oleh kakak saya, yakni Akhin Al-Mahbub Al-Habib Umar bin Muhsin Bahsin, yang mana beliau adalah salah satu keturunan daripada Habib Keramat Empang Bogor, yang mana insyaallah kita semua mengenal ziarah berkunjung ke Keramat Empang Bogor. Pada malam hari ini alhamdulillah kita diziarahin sama Habib Keramat Empang Bogor melalui zuriyah daripada keturunannya. Doain mudah-mudahan panjang umur beliau, mudah-mudahan sehat walafiat, mudah-mudahan kabul segala hajat, berkah dunia hingga akhirat, amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, wabil khusus kepada Sohibul Wasilah yang menjadi wasilah Al-Fadil bisa hadir ke tempat ini.
bisa sambung silaturahim, yang mana orang tua kita semua, guru kita Al-Mukarram Abah Haji Kosasih, mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga yang saya hormati, yang saya cintai, wabil khusus kepada Ketua DKM Masjid Al-Mutmainnah, yakni Bapak Haji Kosasih. Beliau mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan secara istimewa Al-Fadil sampaikan salam penghormatan kepada seluruh para ustadz, para kiai, para muallim yang mungkin tidak tersebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa ta'zim dan hormat Al-Fadil kepada seluruh para ulama, para ustadz, para kiai selaku daripada pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sama-sama kita doakan ya Allah, mudah-mudahan guru-guru kita semua, para ustadz, kiai, muallim kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan semuanya selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, digabul segala hajatnya, diberkahi setiap langkah perjuangan dakwahnya, selalu dalam ridha dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga yang Al-Fadil hormati, Al-Fadil cintai, wabil khusus kepada segenap para aparatur pemerintah, baik daripada RT, RW, desa, dan seluruh jajaran kepemerintahan, mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada segenap para tokoh masyarakat, para kesepuhan, muslimin, muslimat, kaum ibu, kaum bapak, pemuda, pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan, perkumpulan yang singkat ini menjadikan asbab, menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya tertanam kecintaan di dalam hati kita, kecintaan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini menjadikan wasilah Allah Ta'ala menurunkan rahmat dan barokah untuk kita semua, sehingga kampung ini selalu dijaga oleh Allah, dijauhkan daripada segala bala dan bahaya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kumpul di tempat ini semata-mata kehendak dari Allah, semata-mata Allah yang menginginkan. Bukan karena kita sehat. Kalau sehat bisa menjamin orang hadir di perkumpulan zikir, perkumpulan sholawat, perkumpulan para ulama, perkumpulan majelis, maka berapa banyak orang sehat di luar sana yang tidak mampu melangkahkan kakinya untuk hadir ke tempat ini. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Maka bersyukur kita bisa berkumpul, artinya kita semua mendapatkan perhatian khusus dari Allah, dipilih oleh Allah. Dan mudah-mudahan ya Allah, dengan berkumpulnya orang-orang saleh, kita berkumpul zikir kepada Allah, salawat kepada Nabi SAW, menjadikan bukti di hari kiamat nanti kita nggak ngerasain bingung, kita nggak ngerasain susah, tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir diakui sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad SAW mendapatkan syafaat dari junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Maka kita bersyukur. Jadi kita hadir ini bukan karena kemauan kita, bukan karena kitanya mampu, bukan karena kitanya kuat, bukan karena kitanya hebat, bukan karena kita sehat, enggak, tapi bisa duduk hadir ke tempat ini semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah nggak izinkan kita duduk di tempat ini, nggak mungkin kita bisa nyampe, nggak mungkin kita bisa duduk, nggak mungkin kita bisa hadir. Akan tetapi alhamdulillah pertolongan Allah, kita semua bisa hadir. Basah lisan kita, sibuk diri kita untuk bercintaan dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kekasihnya junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada satu kisah sepasang suami istri. Ini suami istri, dia sedang lelap tidur di tengah malam. Singkat cerita, sang istri bangun dari tidurnya. Begitu sang istri bangun, dia punya keinginan. Dia punya keinginan ingin melaksanakan qiyamul lail, ingin melaksanakan sholat tahajud, ingin menghadap kepada Allah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sang istri melaksanakan apa yang diinginkan, dia lihat suaminya masih tidur. Akhirnya dibangunkan oleh sang istri. Dibangunkan, suaminya enggak bangun-bangun. Dibangunin lagi, enggak bangun-bangun.
sampai akhirnya sang istri dia memutuskan untuk bangun sendiri, ambil air wudhu, lantas menggelarkan sejadah, melaksanakan salat tahajud, menghadap dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri daripada salatnya, ini sang istri salat di tahiyat akhir, suami yang tadi masih tidur bangun. Begitu sang suami bangun, dia lihat istrinya sedang salat di tahiyat akhir. Begitu dilihat sang istri, dia mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Lantas sang istri dia mengangkatkan kedua tangannya seraya mengatakan Allahumma bihabbikali illa qafattali, ya Allah, demi kecintaanmu kepadaku ampunilah segala dosa-dosaku wahai Allah. Sang suami yang menyaksikan apa yang diucapkan oleh sang istri kaget, ditegur oleh suaminya, wahai istriku, engkau tadi mengatakan demi kecintaan Allah kepada kamu, dari mana kamu tahu bahwasanya Allah cinta kepada kamu wahai istriku? Lantas dijawab oleh sang istri, wahai suamiku, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membangunkan aku di dalam lelapnya tidurku dan tidak membangunkan kamu. Dan Allah memudahkan aku untuk ambil air wudhu. Allah izinkan aku untuk melaksanakan qiyamul lail. Allah izinkan aku untuk menghadap kepadanya, bermunajat kepadanya. Sungguh ini adalah bukti bahwasanya Allah cinta kepada hambanya. Apabila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memampukan hamba tersebut untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah cinta kepada hambanya, maka Allah akan memudahkan hamba tersebut untuk senantiasa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesibuk apapun kalian, bagaimanapun susahnya yang kalian hadapi, bagaimanapun pusingnya masalah yang kamu punya, bila Allah cinta kepada kamu, maka Allah akan memudahkan langkah kaki kamu untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukurnya kita bisa hadir ke tempat ini. Tiada lain kita berkumpul karena ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukurnya kita mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan perhatian Allah. Kita mendapatkan pertolongan artinya kita mendapatkan pandangan, kita mendapatkan perhatian. Hadirin, kita hadir diperhatiin sama Allah. Maka di tempat seperti ini hadirkan kita punya niat, perbaiki kita punya niat. Apa yang belum kita minta, apa yang akan kita minta kembali kepada Allah SWT. Karena tempat perkumpulan yang mulia seperti ini adalah tempat doa-doa kita akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita minta, ya Allah, dengan keberkahan acara ini mudah-mudahan yang hadir senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah, disehatkan badannya, diluaskan rezekinya, yang punya usaha biar maju usahanya, biar sukses bisnisnya, yang lagi sekolah biar pada lulus dengan hasil terbaik, yang belum dapat kerja mudah-mudahan dapat kerja yang baik, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan segera dipertemukan jodohnya. Amin ya rabbal. Yang udah rumah tangga mudah-mudahan menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Yang punya anak keturunan cucu mudah-mudahan anak-anaknya jadi anak yang solehin dan solehat, berkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin, kita bersyukur tadi. Jadi kita hadir bukan semata-mata kita bisa hadir, enggak. Bukan karena kita sehat, enggak. Berapa banyak orang yang sehat tidak bisa hadir ke tempat ini. Bukan karena kita sehat bisa duduk di tempat ini, tapi karena Allah memberikan perhatian kepada kita sehingga setiap wajah dan hati tak terlepas satupun dari mereka, melainkan semuanya mendapatkan perhatian, nazrah, pandangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terpilih, sehingga mudah-mudahan kita yang udah baik ke depannya bisa menjadi lebih baik. Yang belum baik mudah-mudahan ke depannya bisa menjadi baik. Mudah-mudahan bisa istiqamah mengikuti daripada guru-guru kita, ustadz kita, kiai kita, karena mereka adalah jembatan yang bisa menyampaikan kita kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kamu benar-benar mengaku cinta kepada Allah, bingung gimana cara cinta kita sampai kepada Allah, cinta kita diakui oleh Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Fattabi'uni," ikuti junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang udah ngikutin Nabi Muhammad, bukan hanya cintanya yang sampai kepada Allah,
atau cintanya diakui oleh Allah, akan tetapi yuhibbukumullah, tapi Allah yang akan memberikan cintanya kepada kalian semua karena senantiasa berusaha untuk ittiba, mengikuti junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Nggak ada jalan lain. Satu-satunya pengen sampai kepada Allah, satu-satunya jalan pengen dapat bahagia dunia, bahagia akhirat, keselamatan dunia, keselamatan akhirat, satu-satunya jalan dengan mengikuti jejak langkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kesan sama Allah, jika kamu ingin sampai kepada Allah, ikuti Nabi Muhammad, tidak ada jalan lain. Bohong kalau orang bilang ngaku cinta kepada Allah tapi tidak cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusta orang bilang cinta kepada Allah tapi dia tidak mau mengikuti daripada jejak langkah junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana caranya agar kita bisa mengikuti Rasulullah? Bagaimana caranya kita bisa sampai kepada Nabi Muhammad? Maka kita ikuti para pewarisnya Nabi Muhammad. Siapa pewaris Nabi Muhammad? Mereka adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Mereka adalah para pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka para ustaz, mereka para kiai, mereka para muallim, mereka para ajengan, mereka para abuya, para habaib. Mereka adalah para pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi sekarang kita dihadiri oleh para habaib selaku anak cucu keturunan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan mereka menjadikan saksi untuk kita di hadapan Nabi nanti. Kita pernah berkumpul dengan penuh kecintaan, tertanam kecintaan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad. Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur. Kita hadir kumpul, apalagi kita berkumpul dalam rangka memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini sudah masuk di bulan Sya'ban, jadi bisa termasuk sekaligus tarhib Ramadan atau menyambut daripada kedatangan bulan suci Ramadan. Nggak akan panjang lebar membahas tentang Isra wal Mi'raj. Insyaallah garis umumnya semuanya paham. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Bahwasanya Allah menerangkan, memberitahu kepada kita semua bahwasanya Nabi Muhammad hambanya kata Allah SWT diundang oleh Allah, diberangkatkan oleh Allah dari Masjidil Haram yang ada di Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu diperjalankan oleh Allah. Itu adalah peristiwa Isra. Yang kedua adalah peristiwa Mi'raj. Jadi Isra itu perjalanan dari Mekah ke Palestina. Mi'raj adalah perjalanan dari Nabi Muhammad naik ke atas langit, tembus langit pertama, tembus langit kedua, sampai langit ketujuh, tembus langit ketujuh. Langit ketujuh itu adalah batasan para makhluk. Nggak ada makhluk yang bisa naik melebihi daripada langit ketujuh kecuali Nabi Muhammad SAW. Bahkan dikisahkan Nabi Muhammad itu ditemani oleh malaikat Jibril. Begitu naik langit 1, langit 2, langit 3 sampai langit 7, malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, aku nggak bisa lanjut lagi ke atas. Aku cukup sampai sini. Karena ini adalah batasan seluruh makhluk. Kalau lewat daripada langit ke-7, maka semuanya akan hancur dan binasa. Maka kata Nabi SAW, ya Jibril, engkau ini kan malaikat. Engkau ini diciptakan dari cahaya. Kok bisa engkau terbakar, hancur dan binasa? Maka kata malaikat Jibril, benar ya Rasulullah, karena aku diciptakan dari cahaya, tapi bukan dari cahayanya Allah. Sedangkan engkau diciptakan dari cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hanya engkau yang mampu naik ke atas berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu, mendapatkan daripada hadiah berupa kewajiban sholat yang 5 waktu. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj tidak bisa dilepaskan dengan kewajiban sholat 5 waktu, karena ini ulang tahunnya sholat. Menegaskan bagaimana pentingnya melaksanakan ibadah sholat. Sebagaimana kita tahu ibadah-ibadah yang lain yang ketika diwajibkan oleh Allah cukup lewat wahyu. Bilang ke Jibril, Jibril nyampaikan ke Nabi Muhammad, selesai jadi kewajiban. Tapi sholat nggak cukup melalui malaikat Jibril, tapi Nabi Muhammad dipondang langsung. Saking pentingnya ibadah sholat. Karena itu adalah hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk junjungan baginda Nabi, untuk kita sebagai umatnya. Dengan salat, as-salatu mi'rajul mu'minin, bahwa salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang dulu tuh nggak bisa mi'raj. Mi'raj itu ketemu sama Allah.
Orang-orang dulu nggak bisa kayak begitu, tapi umat Nabi Muhammad dikasih sama Allah. Jadi kalau kita sholat, sebenarnya kita lagi mi'raj. Kita tuh lagi ketemu sama Allah. Cuman kadang kita nggak ngerasa kurang mah di zaman ayeuna omodei. Lamun ibadah sholat, awak hungkul aya di luhur sajadah, tapi pikiranna ka mana? Bener deh. Bener deh. Awak aya di luhur sajadah, tapi hatinya ke mana-mana. Bener deh. Tapi seenggaknya ittiba ngikutin junjungan baginda Nabi Muhammad dengan harapan mudah-mudahan Nabi mengakui kita sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat dan junjungan baginda Nabi Muhammad. Maka menegaskan betapa pentingnya menjaga daripada sholat yang 5 waktu. Ayo, yang masih bolong-bolong, yang masih belang-bentong, ayo hikmah raja, hikmah acara ini, berkah perkumpulan ini, minta kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan dikasih kekuatan, mudah-mudahan dikasih kesabaran, mudah-mudahan dikasih keistiqomahan untuk senantiasa menjaga daripada ibadah sholat yang 5 waktu. Khususnya untuk laki-laki wajib untuk berangkat ke masjid. Nah, cara ngadain masjid, ayo makmurin kita punya masjid. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang rugi. Kadang di antara kita itu menganggap sholat itu sebagai beban, padahal sholat itu adalah hadiah. Dengan sholat yang hina bisa jadi mulia. Dengan sholat yang rusak bisa jadi bagus. Dengan sholat yang hina jadi mulia, yang rusak jadi bagus, yang sesat jadi benar. Tuh, yang punya dosa diampunin dosanya, yang derajatnya rendah diangkat derajat itu. Untung kita punya sholat. Kalau nggak punya sholat, bingung gimana cara ngapusin dosa-dosa kita. Bingung gimana cara munajat kepada Allah. Gimana cara doa kita bisa sampai kepada Allah. Maka hikmahnya alhamdulillah ada sholat. Mau apa? Mau munajat apa? Mau minta apa? Datang kepada Allah melalui ibadah sholat. Makanya kita sholat itu sebatas menggugurkan kewajiban. Kalau kita beda dengan orang-orang soleh terdahulu, para aulia, para wali, mereka sholat itu bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi sholat itu dijadikan oleh mereka sebagai kebutuhan. Gak sedikit orang-orang soleh terdahulu yang mereka menjadikan sholat sebagai segala kebutuhan dia. Dia lagi sakit, nggak datang ke dokter, nggak minum obat, dia niatin sholat sembuh penyakitnya. Kenapa? Karena sholat sudah dijadikan kebutuhan. Dia punya hajat, nggak pakai mampir sana mampir sini, lewat sholat. Sholat minta kepada Allah, Allah kasih, Allah tunjukin jalannya, Allah buka rezekinya dengan sholat. Maka dari itu mereka orang-orang soleh menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Tapi kalau kita masih menjadikan sholat sebagai kewajiban, namanya hikmah. Mudah-mudahan kita bisa naik level, bisa naik tingkat, bukan hanya menganggap sholat itu sebagai kewajiban, tapi kita bisa menjadikan sholat sebagai kebutuhan. Karena sholat adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi kita, junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya pentingnya untuk kita sadar menjaga daripada kewajiban sholat yang 5 waktu. Jangan sampai kita tinggalkan. Karena itu adalah satu-satunya jalan, satu-satunya sarana agar kita selalu berikatan dengan Allah, agar kita selalu berhubungan dengan Allah. Kalau kita punya ikatan kuat dengan Allah, dimanapun hidup kita, sabandal kumaha, insya Allah bakal balik dari istilah nama pasti Pak Bu, Bapak di Sukabumi, areka Pelabuhan Ratu, nyasarna ka Cijeruk, deket apa jauh? Deket apa jauh? Deket, Indonesia kayaknya bener deh. Tinggal nanya, Pak, Pelabuhan Ratu kemana? Kali itu nepi moal, nepi sana dan nyasar heula bener deh. Tapi Bapak areka laut ke Pelabuhan Ratu nyasarna ke Vietnam. Jauh apa deket? Apa? Lima kira-kira. Nah, maksudnya lamun arek nyasar ulah jauh. Paham deh? Paham deh? Kita sadar kita masih banyak kekurangan, masih banyak dosa, masih bikin maksiat, tapi ulah dilepaskan hati Allah tidak hati orang. Jangan putuskan Nabi Muhammad di dalam hati kita. Supaya apa? Supaya Allah senantiasa menjaga kita. Di walaupun kita tersesat, insya Allah pada waktunya akan kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak sedikit cerita orang-orang yang cerita dulu abah sebagai preman di pasar.
mabok non segala macam, tapi akhirnya jadi kiai, akhirnya jadi orang soleh, akhirnya jadi ahli ibadah. Kenapa? Karena hikmah tidak pernah memutuskan Allah di dalam hatinya. Maka titip, jangan sampai Allah hilang di dalam hati kita. Rumah Hawaii keayaan anak, tong di BG, namun ayah jelema ngomong, adik naon itu sholat, sedangkan itu masih maksiat. Enggak, walaupun kita masih maksiat, tetap jalani sholat, tetap. Nggak bisa dipisah-pisah, nggak bisa disamain, nggak bisa tiru tuh nggak bisa. Percuma atau sholat, namun masih maksiat, nggak ada yang percuma, nggak ada, tetap jalanin sholat. Insya Allah dengan sholat hidup kita akan jadi lebih baik, insya. Maka pesan saya, jaga kita punya sholat 5 waktu, terutama ikut berjamaah sholat di masjid. Mumpung guru-guru kita masih banyak, ulama-ulama kita masih banyak. Berapa banyak di zaman sekarang? Ulama-ulama sepuh, ulama-ulama yang warok, ulama-ulama yang saleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka bagaikan perhiasan, mereka bagaikan barang berharga. Diangkatnya mereka paku-paku bumi, paku-paku alam dunia, menandakan bahwasanya dunia ini akan dihancurkan. Yang disebut dengan hari kiamat. Tanda-tanda kiamat itu ulama nanti bakal dipanggil-panggil sama Allah sehingga tinggal orang-orang bodoh yang ada di alam dunia. Sampai akhirnya bingung, kudu kumaha. Eta tanda-tanda kiamat. Gampang lagi ya. Bu, ibu ya. Sarana isukan sarana. Ibu boga imah, misalkan. Ibu boga imah, arek direnovasi bu. Lamun arek direnovasi di tingkat kudu dihancurkan heula tuh bu. Kudu dihancurkan tuh. Kudu dihancurkan heula. Saat dihancurkan bakal ngaluarkeun barang-barang nu halus teh. Bakal ngaluarkeun teh. Imah arek dihancurkan ya pasti buka kulkas dikeluarkeun heula kulkasna. Bener teh? Buka TV dikeluarkeun heula TV-na. Boga naon motor, mobil dikeluarkeun heula. Ak dihancurkan, begitu pun dengan alam dunia. Lamun ak dihancurkan ke Allah, maka barang-barang berharga maka dipanggil dulu sama Allah. Siapa barang-barang berharga? Mereka para ulama, mereka para ustaz, mereka para kiai. Kalau dalam dunia udah nggak ada mereka, hancur dunia, nggak bakal tersisa. Bakal dibangun ulang yang namanya kehidupan di akhirat. Itu sebenar-benarnya kehidupan. Orang di dunia cuma saksikan kualilat. Orang nyaksian berapa banyak orang-orang yang kita saksikan mati meninggal dunia. Bahkan di antara keluarga kita, namun orang ingat tahun 2000, tahun 90-an, tahun 80-an masih terumpul, Pak, Bu, ya. Orang tua masih ada, kakek nenek masih ada, masih kumpul, masih ramai. Sekarang coba mana kakek ini? Mana nenek ini? Mana ibu ini? Mana bapaknya? Banyak yang udah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita tinggal menunggu giliran kita kapan. Makanya manfaatkan waktu yang kita punya, jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Lamun orang nyesal ayeuna masih bisa diomekeun. Urang ayeuna nyesal, ya Allah, keur leutik belajar kita bener. Ya Allah, baheula disia-siakeun waktu loba dipake ulin, waktu loba dipake usaha, waktu loba dipake gawe, waktu loba dipake dunia. Sehingga nyesel, ayeuna geus kolot rasa masih mending, masih bisa diperbaiki, masih bisa dirubah, masih bisa untuk berubah menjadi lebih baik. Tapi lamun geus kaburu maut, eta bakal jadi penyesalan terbesar karena nggak bisa balik lagi ke alam dunia, nggak bisa hidup lagi di dunia, nggak bisa lagi ngumpulin amal ibadah, nggak bisa lagi beribadah kepada Allah SWT. Maka ini menjadi nasihat untuk kita semua, mumpung kita masih hidup, apalagi masih sehat, manfaatkan waktu yang kita punya agar kita tidak menyesal di kemudian hari, insya. Nah, makanya mulai ayo guru-guru orang masih ayo, ustadz kita, kiai-kiai kita, para ulama kita, jangan jauh dari mereka. Manfaatkan kita punya hidup, karena kita hidup dalam dunia ini sebagai masa ujian. Bagaimana kehidupan kita di akhirat kelak, baik atau buruknya di akhirat nanti, tergantung sama kita hidup di alam dunia. Karena nungarana maut mah temandang umur, temandang usia, temandang gede atau letih, temandang sehat atau sakit. Bila maut datang, maka pasti bakal nepi. Mungkin dengan kata jelma orang kene atau geus kolot atau sehat kene atau geus diri enggak dilihat. Kalau udah waktunya mati. Waktunya mati. Tong aneh. Lamun ningali bapak-bapak, peuting mancing, isukna maut. Loba tong gitu. Bahkan orang kadang sok, oh, anjir kemarin ngobrol gitu aja.
Isuk hangus maut, pernah nggak kayak begitu? Pernah nyeksin kayak begitu? Gak mau dikakanggi. Isuk anak nggak maut, kurang tinggal nunggu giliran, makanya tong aneh. Tinggali bapak-bapak beting memancing, isuk na maut. Mau aneh malah mau tinggali bapak-bapak isuk na maut, beting memancing. Kamu nih, sama aneh, bener. Maka mumpung kita masih punya waktu, jangan mentang-mentang kita masih muda, jangan mentang-mentang kita masih sehat, justru mumpung kita lagi masih muda, mumpung masih dikasih umur, mumpung dikasih sehat, manfaatkan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga sekarang masuk di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini, wa Sya'ban syahri kata Nabi SAW. Bulan Sya'ban adalah bulanku. Ini bulan adalah bulan yang paling dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman yang mana kita semua biasa baca, yang mana kita semua insya Allah hafal, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersolawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Maka kalian orang-orang yang beriman, ucapkan sholawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalimatnya tegas, orang-orang yang beriman. Lamun orang-orang yang beriman maka dititah. Artinya jelma anu mulutna basuh maca sholawat ke Nabi Muhammad. Mereka adalah orang-orang yang ada iman di dalam hatinya, diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur dari awal kita kumpul hadir, nggak lepas lisan kita untuk zikir kepada Allah, untuk basah bersalawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mumpung di bulan Sya'ban, perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Adni salata ala Nabi Muhammadin faqbuluha hasman biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan perbanyak kita membaca salawat kepada Rasulullah. Faqbuluha hatman biduni taraddudi, karena yang namanya salawat itu adalah amalan yang pasti bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti bakal diterima, nggak pakai enggak. Maka baca salawat banyak yang pasti bakal nyampe, pasti bakal diterima. Walaupun dalam keadaan kayak gimana pun, dalam keadaan sombong, dalam keadaan riya, pasti akan diterima. Beda dengan orang yang dalam keadaan ikhlas, itu lebih dilipat gandakan lagi. Saking Allah memuliakan kekasihnya junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbanyak banyak salawat. Amaluna bainal qabuli wa raddihi. Yang namanya amal itu bisa diterima, bisa ditolak. Contoh, kita sedekah, ngeluarin harta. Itu kita ngeluarin harta tapi niatnya pengen sombong, pengen riya, pengen dilihat sama orang, pengen dipuji sama orang, kira-kira bakal diterima nggak sama Allah? Bakal diterima nggak sama Allah? Orang sholat, dia melaksanakan ibadah tapi nggak tahu ilmunya, nggak pakai ilmunya, kira-kira sholatnya bakal sampai apa enggak? Bakal sampai apa enggak? Wa kullu man badaili ilmi ya'malu a'maluhu mathuratun balu. Segala amal ibadah yang kita kerjakan, bila tidak kita gunakan ilmunya, maka ibadahnya, amalnya akan ditolak dan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pentingnya untuk kita ngaji, pentingnya untuk belajar, pentingnya dekat dengan para pewaris baginda Nabi besar Muhammad. Karena jelema bodoh mah kadang lipuh jang dirina, lipuh jang jelema sekitarna. Contoh ayah hiji kisah. Ieu kisah insya Allah jadi hikmah. Kumaha lipuhna jelema bodoh. Ieu jelema bodoh, tapi hayang disebut ahli ibadah. Semangat karena ibadah, tapi tidak ngaji, tidak nyangan ilmu sholat memang, tapi terpaham ilmu tentang sholatnya. Sampai akhirnya hiji waktu dia pemuda manehna hayang jadi ahli ibadah, datang ke masjid di waktu subuh. Begitu datang ke masjid, manehna sholat nyalikeun. Ini jelema nu di masjid tapi sholatnya 2 rakaat. Sholat subuh 2 rakaat. Begitu dia 2 rakaat karena hayang disebut ahli ibadah, maka ana mah arek sholat subuh 100 rakaat. Ahli ibadah tapi itu make ilmu. Akhirnya namanya sholat 100 rakaat. Ijel mah kabeh ningali. Ijel mah sholat dari sholat tahun ini 100 rakaat. Ijel mah nuai
Sampai akhirnya ditanya, ente kok sholat 100 rakaat? Disangka ada yang sesat, diusir. Begitu diusir ke masjid, balik dia pemuda. Begitu balik, kapangi jalan mau adek makan ke masjid. Ditanya, adek ke mana? Adek ke masjid. Adek naon? Adek sholat subuh. Betul. Ente sholat subuh berapa rakaat kena? Kamu sholat subuh berapa rakaat? Dia jalan mau adek ke masjid, lama sholat subuh 2 rakaat. Itu lagi, mendingan balik. Kurang hukum sholat subuh 100 rakaat, diusir kemudian dengan 2. Jadi itu jadi jalan bodoh. Itu makanya mumpung buru-buru orang masih ayat titipkan pula jauh-jauh di para ulama, karena mereka yang akan menjadi wasilah agar kita bisa sampai kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad adalah satu-satunya jalan agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu banyak fadilah orang-orang keutamaan yang bersolawat kepada Nabi SAW, sebagaimana Nabi mengatakan dalam hadisnya bahwasanya awlan nas di yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya, bahwasanya orang nanti di hari kiamat yang paling dekat sama aku, kata Nabi Muhammad SAW, adalah mereka yang paling banyak membaca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apalagi di bulan Sya'ban ini, bulan Sya'ban berbanyak baca salawat kepada Rasulullah, karena itu adalah amalan yang gak bakalan ditolak, amalan yang pasti akan diterima. Dan begitu banyak fadilah keutamaan untuk orang-orang yang senantiasa membaca salawat kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir akan masuk di bulan Ramadan. Bulan sebagaimana bulan Ramadan syahr ummati. Bahwasanya bulan suci Ramadan adalah bulan untuk umatku, kata Nabi SAW. Karena di bulan Ramadan ini luar biasa keutamaannya, masya Allah. Keutamaannya berlipat-lipat ganda. Sampai satu huruf kita baca Al-Quran itu luar biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tergantung kadar keikhlasan kita. Jadi kalau kita baca sekedar baca doang itu dilipat gandain. Apalagi kalau kita khusyuk dan ikhlas daripada membaca Al-Quran, dilipat gandain lebih banyak lagi. Maka lanjutkan di bulan suci Ramadan untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi ada 3 tuh bulan yang dimuliakan oleh Allah SWT, Ashurul Hurum disebutnya. Yang pertama adalah bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Baik atau buruknya kita di bulan Ramadan, untung atau ruginya kita di bulan Ramadan, tergantung bulan-bulan sebelumnya. Karena bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu adalah bulan yang berkesinambungan, bulan yang sepaket. Lamun jelema alus di bulan Rajab, maka bakal alus di bulan Sya'ban. Orang kalau udah bagus di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan udah nggak usah dilanjutin lagi. Ada istilah dikatakan bahwa sini bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam, bulan Sya'ban bulan kita memupuk, bulan Ramadan bulan kita memanen. Jadi lamun hayang menengkau untungan Ramadan, orang kudu maksimal, kudu bener di bulan-bulan sa'incana. Itu pertama Rajab, yang sekarang Sya'ban. Di Sya'ban luar biasa, nanti bakal ada satu malam yang kemuliaannya luar biasa. Kemuliaannya luar biasa. Yang orang kalau minta kepada Allah bakal dikabul. Yang biasa dikenal dengan malam nisfu Sya'ban. Ya, biasa malam nisfu Sya'ban baca Yasin ya. Jika balik, minta dikuatkan iman Islam, minta panjang umur, minta rezeki, ya kan? Minta kepada Allah, karena itu malam-malam yang mustajab. Jangan sampai dilewatin. Ayo, mulai sekarang ini ingat-ingat. Malam nisfu Sya'ban, kumpul. Baca Yasin, minta kepada Allah. Itu malam-malam mustajab. Malam yang doa itu nggak ada hijab. Tidak ada penghalang antara hamba dengan Allah. Dan itu adalah malam pemutus takdir. Itu tadi bilang takdir goreng gak ada. Berkah malam nisfu, insya Allah takdirnya dirubah ke Allah Subhanahu wa taala menjadi takdir yang baik. Jadi kalau kurang misalkan tahun harap bakal kedatangan musibah, tapi insya Allah berkah kurang memaksimalkan minta munajat ke Allah di malam minggu Sya'ban, insya Allah ke Allah bakal dirubah takdir goreng ulang jadi takdir anu alus. Maka ayo ingat-ingat dari sekarang, nanti malam minggu Sya'ban niatin dari sekarang untuk hadir, untuk baca Yasin, untuk munajat, minta kepada Allah, karena itu adalah malam yang mustajab, malam yang akan diterima setiap doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir tadi Ramadan, jangankan masuk di bulan suci Ramadan. Dalam hadis bahwasanya dikatakan man fariha bi Ramadan haramallahu jasaduhu ala niran.
Siapa orang yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasad orang tersebut untuk tersentuh daripada api neraka. Cuman jelema ayeuna kadang loba salah paham. Karena dina hadisna berbahagia menyambut kedatangan Ramadan, akhirnya jelema bahagia cuman pas datang ngumpul. Begitu Ramadan asal, bahagia luar biasa. Masjid penuh. Benar enggak? Tarawih. Benar enggak? Sampai-sampai ibu-ibu can datang bukan anak mesti heula aya di masjid. Dititipkeun ka anakna. Tempatnya nitip tempat bisa di tempatan kuat saking pinuhna. Saking gembira anak. Nyambut bener nyambut, tapi salah paham. Orang yang cuman bahagia di awal, tapi makna yang sebetulnya berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan adalah mereka yang berbahagia memaksimalkan waktu sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Jadi lain cuma datang ngumpul, masakan segala macam ayat, bener gak? Terus sahur menirame ngehudangkeun, bener gak? Begitu puasa ke-15, puasa ke-16, dahana Indomie deui. Sangu jeung uyah. Tarawih iki kira-kira tarawih ke-17 mah aya beraha? Bangis biasana. Tiluan, limaan, patolongan jeung tiang heunteu. Jadi salah paham kalau orang bahagia nyambut bulan Ramadan itu pas datang ngumpul, salah. Tapi bisa dikatakan orang yang berbahagia menyambut daripada bulan suci Ramadan adalah orang yang memaksimalkan Ramadan dari awal sampai akhir. Itu adalah orang-orang yang berbahagia atas kedatangan bulan suci Ramadan. Dia salah paham di kadang salah paham lagi. Ramadan itu adalah waktu yang kebaikan itu dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lupa bahwa dosa juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati. Hati-hati kita bikin maksiat di bulan suci Ramadan, hati-hati. Jangan kadang salah paham lagi. Jelema tidak ada resepna gelut, resepna maksiat, resepna mabok, resepna judi. Begitu banyak dari puasa ditahan. Waduh, di bulan suci Ramadan ulah mabok, ulah judi, ulah maksiat. Begitu buka puasa di waktu maghrib, akhirnya mabok kekurangan naon. Kalau soalnya puasa nangis beres, salah. Kemuliaan bulan Ramadan itu bukan hanya di siang hari, tapi malam, bahkan lebih utama malam. Lebih utama malam itu adalah waktu yang paling utama, yang seluruh nabi dan rasul mendapatkan kemuliaan, mendapatkan wahyu, diutus oleh Allah. Itu semuanya datang wahyu di pada malam hari. Sebagaimana kita tahu Nabi Muhammad punya Al-Quran, diturunkan Al-Quran oleh Allah. Kapan? Yang disebut dengan malam nuzulul Quran. Mukjizat Nabi terbesar diturunkan di waktu malam. Bahkan ada di bulan Sya'ban yang paling mulia malam yang disebut dengan malam nisfu. Nanti di bulan Ramadan ada satu waktu yang kebaikannya, manfaatnya itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang disebut dengan malam Lailatul Malam. Maka malam adalah waktu yang paling utama untuk beribadah kepada Allah SWT. Kadang jelema ini salah paham. Begitu berpuasa jelema angbekan ditahan. Puasa, sabar. Begitu maghrib, ayo saya duduk lagi. Salah. Kalau naik sabar lebih di lebaran. Supaya terbiasa sabar seumur hidup dalam keadaan sabar. Ramadan itu latihan. Jadi kadang jelema ini salah paham. Bulan Ramadan terbanyak baca Al-Quran. Bulan Ramadan baca Quran kabeh. Tadarus kabeh. Begitu Ramadan lisan dibaca itu bulan. Salah. Tapi justru supaya terbiasa membaca Al-Quran. Kemudian budak-budak orang yang bobogohan terakhir. Sampai ditahan HP ditenden. Mencatatkan kerpuasa. Kerpuasa buka panggih, embung segala macam. Begitu nges buka beres tarawih kapanggihan, pebogohan, maksiat, dosa sarua dilipat gandakan, arek belang arek batin sama-sama bulan suci Ramadan. Jadi enggak ada pilihan antara siang atau malam, enggak, sama-sama itu masuk di bulan suci Ramadan. Karena kan jemaah itu salah paham ke situ. Ari borangna sabar, ari putingnya dia sabar. Borangna ditahan, ari putingnya jadi balas dendam. Benar enggak? Balas dendam. Siang itu bisa maksiat, puting memaksiat, salah, sarua wae dosana gede. Sarua
Walau ada penting, ada berang, itulah kemuliaan daripada bulan suci Ramadan. Tapi mudah-mudahan kita semuanya hadir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang bisa mendapatkan keuntungan, mendapatkan kemanfaatan, mendapatkan kemuliaan daripada masuknya bulan suci Ramadan, sehingga menjadi bekal untuk kita ke depannya bisa lebih baik, bisa lebih istiqamah, bisa lebih kuat, bisa lebih sabar, bisa lebih menjauhi daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, dan bisa lebih giat untuk selalu menjalankan apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, sebagaimana tadi amanat dari orang tua kita Al-Mukarram Abah Haji Kosasi, yang mana guru beliau yakni orang tua saya Al-Mukarram Al-Habib Muhsin bin Ahmad Tahsin, yang biasa mengadakan daripada acara Isra wal Mi'raj di Bogor, insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 23 Februari. Pertama, minta doanya kepada seluruh jemaah yang hadir, khususnya guru-guru semuanya, mudah-mudahan acaranya diberikan keberkahan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, tidak ada halangan atau hambatan sedikit pun. Amin ya Rabbal. Yang kedua, mengundang untuk semuanya, niat dari sekarang, mudah-mudahan Allah izinkan kita untuk bisa menghadiri acara tersebut dalam keadaan sehat, dalam keadaan panjang umur, dalam keadaan banyak rezeki, dalam keadaan penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa menghadiri dan mendapatkan keberkahan daripada acara tersebut. Amin ya Rabbal. Yang kedua, amanah dari beliau untuk mengajak kepada seluruh jamaah yang hadir, apabila ada yang mau ikut partisipasi, ada yang mau ikut membantu, ada yang mau nitipin rezekinya untuk acara mulia tersebut, mudah-mudahan senantiasa dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang belum bisa bantu juga nggak apa-apa, doain aja yang penting. Kalau mau ikut bantu silahkan, dipersilahkan, karena ini adalah acara baginda Nabi besar Muhammad SAW yang insya Allah satu acara tapi berkahnya untuk semuanya. Meskipun acaranya di Bogor, tapi di Sukabumi insya Allah berkahnya kebahagiaan. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Urang sami-sami baca salawat, keluarin suaranya yang keras, sambil nanti ada Ustadz Ahmad sama yang lain nanti bawa sorban ya. Jadi yang mau ikut bantu, masukin aja ke sorban itu, insya Allah jadi manfaat. Niatin, yang udah gak ada orang tua, niat ya Allah, niat sedikit, mudah-mudahan orang tuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia ampuni segala dosa dan kesalahan, diangkat derajatnya oleh Allah. Yang punya hajat, niatin, niat bantu dakwah, niat bantu syiar, mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mau ikut bantu silahkan. Nanti ada ini tim yang bawa sorban, yang mau bantu silahkan. Enggak, belum bisa bantu juga nggak apa-apa, lain aja ya. Sama-sama kita baca sholawat bareng-bareng. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhan wal hasil maqasidana. Semuanya sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna walhasil maqasidana. Allahumma barik lana wa syabana wa ballighna Ramadhan hasil maqasidana. Allahumma barik lana
وشبابنا وبلغنا رمضان والحاصل ما قصيدنا bareng-bareng Allahumma bariklah ya Rajab wa وبلغنا رمضان اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما كاملا على سيدنا محمد الأمين أنهل به العقد وتنفرج به الكرب وتطهر الأرض وتنال به الرجائب وحسن الخواتيم واستصفى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس بعشر والجمال اللهم صل كاملة وسلم سلاما كما على سيدنا محمد الذي منهل به العقد وتبرد به الكرب ونرى به الغيج وتنال به الرجائب خواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه بكل لمحة ونفس ونفس بعذاب كل مغلوب. Kita semua di tempat ini menjadikan wasilah kita selalu kuat hubungan kita dengan Allah, semakin bertambah kecintaan kita kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bersyukurnya kita hadir di tempat ini sebagaimana baginda Nabi SAW bersabda dalam hadisnya bahwa man zara aliman faka'annama zarani wa man safa aliman faka'annama safahani wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, siapa orang dalam dunia mereka ziarah, berkunjung, datang kepada para ulama, datang kepada para ustaz, datang kepada para kiai, datang kepada para habaib, faka'annama zarani, maka seakan-akan kata Nabi SAW mereka telah datang kepadaku. Wa man safaha aliman faka'annama safahani, siapa orang mereka bersalaman, mencium tangannya para ulama, mencium tangannya para ustaz, para kiai, faka'annama safahani, maka seakan-akan mereka telah mencium tangannya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya, siapa orang yang mana mereka dalam dunia berkumpul, duduk bareng, duduk bersama para ustaz, duduk bersama para kiai, duduk bersama para habaib, faka'annama jalasani fid dunya, maka seakan-akan mereka telah duduk bersamaku di alam dunia. Wa man jalasani fid dunya ajlasuhu ma'i yaumal qiyamah, siapa orang yang di alam dunia pernah duduk bersama Nabi Muhammad, maka nanti di hari kiamat
Allah akan dudukkan kembali orang tersebut bersama junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan pertemuan perkumpulan yang singkat ini menjadikan wasilah kelak kita bisa berjumpa dengan Rasulullah, kita bisa memandang wajah Rasulullah, kita bisa mendengar suara daripada Rasulullah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah, dan diaku sebagai umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana Nabi fanfa'na bi barakatihim wa adil husna bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa ma'afatina fi tajidau fi subhanakallah wa tahiyyatuhu fi salam wa akhirul hamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, banyak salahnya, banyak kurangnya, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائما حمدا ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل الله من عليه وأنت خير وارث اللهم هدنا بالتقوى والاستقامة وإذا بموجب ندم في الحل والمال إنك سميع الدعاء يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في درك الفردوس يا رجوانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين مصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا الرضايا وسع الكرم يا رب المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا الرضايا وسع الكرم رب المصطفى بلغ قاصدنا واغفر لنا الرضايا وسع الكرم. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah. Atur nuhun habibana para habaib ada parantos kepada tausiah keurang sadayana ada mudah-mudahan masih nabiyana khususnya umatana ini melakukan urang sadayana. Amin ya Allah rabbal alamin. Acara dengan alhamdulillah menjaga lancar oleh Tuhan Hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya Allah. Pak Haji minta maaf. Salah-salahnya. Masya Allah, Masya Allah. Haji. Ya Rabbi wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdaus. Mudah-mudahan dikumpulkan dalam cuma di dunia tapi sampai ke akhirat. Ada doa Habib Muhammad bin Hafiz. Oh iya. Punten Bu. Atur nuhun. Tah. Beres guys, panitia beres. Panitia beres. Hatur nuhun. Panitia beres guys, panitia tuh Ustaz, hatur nuhun. Jangan lupa bahaina teh jo 9 hatur nuhun. Mengatur nuhun. Hatur nuhun. Berkah. Amin. Tuh Ustaz. Mengatur nuhun.